Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Solehudin selaku dosen pembimbing mata kuliah keperawatan kritis. Di sini saya selaku moderator dan beserta teman-teman akan menyampaikan presentasi tentang asuhan keperawatan pasca operasi pos operasi. Kelompok 3 terdiri dari Bapak Daud Yusuf, Kak Hasna Hadia, Kak Melina Nababan, Kak Galuh Retno, saya sendiri Widayanti, Kak Isma Hoirul Zara, Kak Nova Ulina, Kak Wahyu Dati, dan Kak Rini Trisnawati. Selanjutnya kita langsung ke materi. Untuk pemateri, pembaca pemateri dipersilahkan. Ya, langsung saja ya. Definisinya asuhan keperawatan pasca operasi adalah proses sistematis dalam memberikan perawatan kepada pasien setelah tindakan pembedahan, dimulai dari ruang pemulihan atau recovery room hingga pasien pulih sepenuhnya, baik secara fisik maupun psikologis. Tujuan asuhan keperawatan pasca operasi menilai kondisi umum pasien setelah operasi, menstabilkan tanda-tanda vital, mencegah komplikasi seperti infeksi luka, emboli, pendarahan, dan lain-lain. Mengontrol nyeri, mempercepat proses pemulihan, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Tahapan asuhan keperawatan pasca operasi meliputi pemindahan pasien dari kamar operasi ke unit perawatan pasca anestesi, perawatan pos anestesi di ruang pemulihan atau recovery room, transportasi pasien ke ruang rawat, perawatan di ruang rawat. Tahapan asuhan keperawatan pasca operasi. Pengkajiannya, identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, riwayat medis, riwayat operasi sebelumnya, dan alergi. Jenis operasi, diagnosa medis, jenis pembedahan yang dilakukan, dan indikasi operasi. Riwayat penyakit sekarang, penyakit dahulu, keluhan utama pasien, tanda-tanda vital, status kesadaran, status pernapasan dan sirkulasi, nyeri, kondisi luka operasi dan drain, input-output cairan. Status neurologisnya, kesadaran, orientasi, refleks, dan fungsi motorik. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan area operasi, penilaian luka, drainase, terus pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan laboratorium, radiologi. Data terkait anestesi, jenis anestesi, obat-obatan yang digunakan, dan efek sampingnya. Diagnosa keperawatan, penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan, contoh diagnosa umum pasien postoperasi, meliputi nyeri akut, risiko infeksi, risiko pendarahan, gangguan mobilitas fisik, ansietas, risiko ketidakseimbangan cairan, risiko komplikasi pembedahan. Asuhan keperawatan pasien postoperasi menurut SDKI, SLKI, dan SIKI. Yang pertama, diagnosa keperawatan menurut SDKI, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik atau prosedur operasi. Gejalanya tampak meringis, bersifat protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat. Warna keperawatannya menurut Siki tingkatkan nyeri menurun. Indikator luarannya skala nyeri kurang dari 3. Wajah tampak rileks, tidak mengeluh nyeri, frekuensi nadi dalam batas normal. Untuk intervensi keperawatannya menurut Siki, observasi intensitas nyeri, ajarkan teknik relaksasi, 3 kolaborasi pemberian analgetik. Untuk kedua, diagnosa keperawatan, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Tidak terjadi infeksi, luka bersih dan kering, tidak ada demam, leukosit dalam batas normal. Untuk intervensi keperawatannya, observasi tanda infeksi, jaga kebersihan luka, edukasi keperawatan luka. 3. Untuk gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan keengganan melakukan pergerakan nyeri. Mobilitas meningkat, terus mampu duduk atau berdiri, rentan gerak, krum, atau meningkat
kekuatan otot meningkat, nyeri menurun. Untuk intervensinya bantu posisi setiap 2 jam, latih embolisasi dini, kolaborasi fisioterapi. Untuk resiko ketidakseimbangan cairan. Keseimbangan cairan terjaga, turgor kulit baik, produksi urin adekuat, tekanan darah stabil. Untuk intervensinya pantau input dan output, observasi tanda dehidrasi, kolaborasi terapi cairan. 5. Untuk resiko komplikasi pembedahan, tidak terjadi komplikasi. Luka tidak bengkak, tidak terjadi perdarahan, tanda vital stabil. Untuk eh, intervensi ini observasi luka dan pendarahan, pantau tanda vital, kolaborasi dokter bila ada tanda komplikasi. Perencanaannya meliputi perumusan tujuan, tindakan dan penilaian rangkaian asuhan keperawatan pada klien berdasarkan analisa pengkajian agar masalah kesehatan dan keperawatan klien dapat diatasi. 4. Implementasinya, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat dalam membantu klien untuk mengatasi masalah status kesehatan. Komponen tahap implementasi meliputi tindakan keperawatan mandiri, edukatif, kolaboratif, dan dokumentasi tindakan keperawatan dan respon klien terhadap asuhan keperawatan. Contoh implementasi yang dilakukan perawat seperti monitoring tanda vital secara berkala, manajemen nyeri, atau farmakologis dan non-farmakologis, perawatan luka, mobilitasi dini, edukasi tentang perawatan diri pasca operasi. 5. Evaluasi, menilai apakah tujuan keperawatan tercapai atau perlu menyesuaikan rencana. Evaluasi formatif atau proses berfokus pada aktivitas proses keperawatan dan hasil tindakan keperawatan. Perumusan evaluasi formatif meliputi 4 komponen yaitu SOAP. Evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan setelah semua aktivitas proses keperawatan selesai dilakukan. Ada 3 kemungkinan. Evaluasi yang terkait dengan pencapaian tujuan keperawatan. 1. Tujuan tercapai atau masalah teratasi. Tujuan tercapai sebagian atau masalah teratasi sebagian. Tujuan tidak tercapai atau masih belum teratasi. Komplikasi yang harus diwaspadai pada pasien pasca operasi. Terdiri dari infeksi luka operasi, perdarahan, emboli paru, tromboflebitis, resensi urin, ileus paralitis, nyeri tidak terkontrol. Edukasi pasien dan keluarga. Cara merawat luka di rumah, tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai, aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pola makan dan minum yang dianjurkan, kapan harus kembali kontrol ke rumah sakit. Terima kasih. Ini berikut contoh asuhan keperawatan pasien post-operasi sesuai SDKI, SLKI, dan SIKI ya. Pengkajiannya, identitas pasien ada nama Tuan A, usia 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuknya 9 Mei 2025, diagnosa medisnya post-operasi appendektomi. Keluhan utamanya mengeluh nyeri di perut kanan bawah, merasa lemas, dan cemas setelah operasi. Riwayat penyakit sekarangnya, sakit sejak 2 hari, mual muntah. Riwayat penyakit dahulunya ada hipertensi, dan riwayat penyakit keluarganya tidak ada. Pemeriksaan fisiknya, tensinya 130/85, nadinya 92 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhunya 37,9 derajat Celcius. Luka operasinya balutan bersih dan kering, ada nyeri tekan. Diagnosa keperawatannya menurut SDKI kita ambilnya nyeri akut, resiko infeksi, ansietas, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini luaran keperawatannya menurut SLKI-nya. Dengan diagnosa nyeri akut, indikatornya intensitas nyerinya menurun, ekspresi wajah rileks, tanda vital stabil. Untuk risiko infeksi, indikatornya luka tidak menunjukkan tanda infeksi, suhu tubuh dalam batas normal, balutan bersih dan kering. Untuk ansietas, indikatornya perasaan takut berkurang, ekspresi wajah tenang, dan bicara tenang.
Untuk ketidakseimbangan nutrisi, indikatornya nafsu makan meningkat, berat badan stabil, dan pasien menghabiskan makanannya. Berikut intervensinya menurut Siki. Untuk nyeri akut, observasi intensitas nyeri, skala nyerinya dari 0 sampai 10. Ajarkan teknik non-farmakologis seperti napas dalam, distraksi. Kolaborasinya, pemberian analgesik, dan berikan posisi nyaman. Risiko infeksi, untuk risiko infeksi, intervensinya monitor tanda infeksi, kemerahan, nyeri, demam, adanya sekret, dan perawatan luka aseptik. Edukasinya perawatan luka di rumah, jaga kebersihan lingkungan dan diri pasien. Untuk ansietas, intervensinya identifikasi penyebab ansietas, berikan informasi tentang prosedur dan perkembangan, ciptakan lingkungan tenang dan libatkan keluarga dalam proses dukungan. Dan untuk keseimbangan nutrisi, intervensinya dengan monitor intake makanan dan minuman, anjurkan makan porsi kecil namun sering, kolaborasi dengan ahli gizi, dan edukasi pentingnya nutrisi untuk penyembuhan. Implementasinya dilakukan sesuai intervensi di atas dan dicatat dalam format dokumentasi, termasuk pemberian analgesik, edukasi, dan hasil monitoring tanda vital, luka, dan intake nutrisi. Evaluasinya, jadi menurun dari skala 7 ke 2, wajah lebih rileks, luka bersih, suhu tubuh 36,9 derajat Celcius, pasien tampak lebih tenang, dan setelah diedukasi nafsu makan meningkat, makan habis 75%. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kita. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami sama-sama lagi belajar. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing dan Bapak Dosen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.